Assalamualaikum semuanya. Hari ini kita akan melihat bentuk-bentuk dari orbital ya. Kemarin kan kita sudah belajar tentang bilangan kuantum. Bilangan kuantum yang kedua yaitu bilangan kuantum azimut menyatakan subkulit. Nah, subkulit itu menyatakan bentuk orbital. Subkulit ada subkulit S, P, D, dan F. Nah, kita lihat bentuknya seperti apa ya. Oke, kita mulai. Orbital kan kemarin adalah daerah dengan peluang menemukan elektron terbesar. Untuk orbital S, peluang menemukan elektronnya daerahnya tuh seperti bola ini. Jadi, peluang menemukan elektronnya bisa di sini, di sini, di sini, di sini, di sini ya. Dia peluang menemukan elektron terbesarnya di daerah yang seperti bola ini. Ini adalah bentuk orbital dari S, dari kata sharp. Oke, kemudian ini adalah bentuk orbital dari P ya, seperti balon yang terpilin. Ini bentuk orbital dari P. Peluang menemukan elektron terbesarnya seperti ini. Jadi kalau menemukan peluang terbesarnya dia bisa di sini atau di sini ya. Berbeda dengan bentuk orbital dari S. Dia bentuknya seperti balon terpilin. Kemudian lanjut. Peluang menemukan elektron terbesar untuk orbital D ini bentuknya seperti ini, seperti dua balon yang terpilin. Ya, selanjutnya ini adalah bentuk orbital dari F. Namun di SMA bentuk orbital F tidak dipelajari. Oke, kita lanjut ya. Kemudian bilangan kuantum yang ketiga itu kan bilangan kuantum magnetik ya, menunjukkan orientasi orbital. Nah, untuk subkulit S dia punya satu orientasi orbital yaitu pada M sama dengan 0 ya. Dia bentuknya sama. Orientasi orbitalnya seperti bola itu saja ya. Kemudian untuk tipe orbital P itu ada 3 ya orientasi orbitalnya, yaitu pada M sama dengan min 1, M sama dengan 0, dan M sama dengan plus 1. Nah, dalam ruang 3 dimensinya ini disebut PX, PY, dan PZ ya. PX adalah orbital P pada sumbu X, PY orbital P pada sumbu Y, dan PZ orbital P pada sumbu Z. Kita lihat nih bentuknya. Nah, ini adalah 3 buah orientasi orbital dari P. PX itu orbital P pada sumbu X, PY orbital P pada sumbu Y, dan PZ orbital P pada sumbu Z. Ini orientasi orbitalnya ada 3 jenis ya untuk orbital P. Kemudian untuk orbital D ada 5 orientasi orbital, yaitu pada bilangan kuantum magnetik M sama dengan min 2, min 1, 0, plus 1, dan plus 2. Nah, dalam ruang 3 dimensinya ini disebut DXY, DYZ, DXZ, DX kuadrat min Y kuadrat, dan DZ kuadrat. Untuk 3 yang pertama, DXY, DYZ, dan DXZ itu berada di antara sumbunya. Sedangkan dx kuadrat min y kuadrat dan dz kuadrat itu berada di sumbunya. Kita lihat ya. Nah, ini dxy berarti orbital D yang berada di antara sumbu X dan sumbu Y. Kalian lihat sumbu X itu yang berwarna merah, sedangkan sumbu Y itu yang berwarna hijau. Kita lihat nih, dxy berarti di antara sumbu X dan sumbu Y. Lihat ya, di antara sumbu X dan sumbu Y. Nah, kemudian DYZ berarti di antara sumbu Y dan sumbu Z. Sumbu Y yang berwarna hijau, sumbu Z yang berwarna biru. Nah, dia berada di antara sumbu Y dan sumbu Z. Lihat ya. Oke, kemudian orbital DXZ dia di antara sumbu X dan sumbu Z.
Sumbu X warna merah, sumbu Z berwarna biru. Nah, ini berada di antara sumbunya. D, X, Z berada di antara sumbu X dan sumbu Z. Kemudian dx kuadrat min y kuadrat, dia berada di sumbu. Lihat, sumbu X warna merah, sedangkan sumbu Y warna hijau. Lihat, dia di sumbu X dan di sumbu Y-nya. Ya, tuh. Dan dz kuadrat itu berada di sumbu Z, tapi ada lingkaran di tengahnya. Nah, ini peluang menemukan elektron pada orientasi orbital dari orbital D. Ya. Orientasi orbitalnya ada 5. Oke. Sekarang kita lihat contohnya. Misalkan He memiliki konfigurasi elektron 1s2. Berarti dia ada di kulit pertama. Terus dia orbital subkulit S, pada subkulit S, dan dia terisi 2 elektron ya, satu ke atas, satu ke bawah rotasi elektronnya. Ini orbital S. Selanjutnya BE 1s2 2s2. Nah, dia di kulit pertama ada subkulit S, di kulit kedua ada subkulit S juga ya. Ini kelihatan bedanya. Jadi yang lebih kecil itu berarti subkulit S pada kulit pertama. Yang lebih besar subkulit S pada kulit kedua. Makin besar kulit, makin besar ukuran atomnya ya. Terlihat di situ. Nah, ini contoh dari C, atom C yang memiliki konfigurasi elektron 1s2, 2s2, dan 2p2. Nah, lihat selain ada subkulit S pada kulit pertama dan kedua, dia juga ada subkulit P di kulit kedua. Bisa terlihat di sini P-nya dia terisi oleh 2 elektron. Contoh oksigen ya. Oke. Ini contohnya oksigen. Jika dia sudah terisi oleh 2 elektron yang sepasang, satu rotasinya ke atas dan satu ke bawah rotasinya ya. Nah, ini oksigen. Ini neon. Nah, ini subkulit P-nya sudah terisi semua. 6 elektron ya. Nah, ini gambarnya. Ini Mg. Selain ada P dan S pada kulit ke-1 kedua, dia sudah terisi elektron pada kulit ketiga ya. Sekarang lihat ya. Nih AR. Oke, orbital P-nya kelihatan ya, antara 2p6 dengan 3p6. Di situ yang 2p6 ukurannya lebih kecil, sedangkan semakin luar itu ukurannya akan semakin besar. Oke, sampai di sini dulu bentuk-bentuk orbital. Mudah-mudahan kalian memahami ya, dalam ruang 3 dimensi ini peluang menemukan elektron terbesarnya itu seperti apa. Oke, Ibu akhiri sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.